Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang sedang nonton tayangan tazkiyah, yang tua maupun yang muda, yang di desa maupun yang di kota, yang jelas yang tazkiyah hormati, yang besar tazkiyah sebut gelarnya, yang kecil tazkiyah sebut namanya, para guru dengan ilmunya, para ustadz dan ustazah dengan kalamullah dan kitabullahnya, orang tua dengan tuahnya, para pemuda dengan semangatnya. Masih semangat? Oke teman-teman, kali ini di segmen bincang-bincang tazkiyah mau berbicara yang namanya pendidikan, teman-teman. Menurut kalian pendidikan itu penting gak sih? Pendidikan itu menunjang kesuksesan gak sih? Banyak banget yang nanya seperti itu, teman-teman. Tuh banyak orang yang berpendidikan tapi pengangguran. Banyak orang yang tidak pendidikan tapi sukses melejit. Yang dipertanyakan di sini, apakah pendidikan itu penting? Apakah perkuliahan itu penting? Perlu diketahui bahwasannya teman-teman, di dalam pendidikan sebenarnya ada beberapa hal yang pokok yang sebenarnya benar-benar sangat penting. Yang pertama, di dalam sebuah pendidikan tidak 100% kita belajar yang namanya ilmu. Menurut tazkiyah, kita mempelajari ilmu dalam pendidikan hanya 30%. 70% lainnya kita belajar yang namanya social learning. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari sebuah pendidikan, kesetaraan, teman-teman. Dari TK sampai mahasiswa, tazkiyah menyimpulkan di pendidikan kita belajar yang namanya kesetaraan. Ketika masuk kelas, baik mereka yang terlahir kaya, mereka yang terlahir sederhana, itu jajarannya sama, teman-teman. Tidak ada perbedaan, baik dari peraturan, hukuman, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kita sama di dalam kelas. Ini mengajarkan kita tidak ada perbedaan. Saya sama dengan yang lainnya. Kemudian dalam pendidikan kita belajar yang namanya tanggung jawab. Sedikit cerita, teman-teman. Tazkiyah itu salah satu guru private kelilingnya, teman-teman. Jadi ketika tazkiyah mengajar anak yang usianya di bawah TK misalnya, ketika dia mengambil pensil temannya, dia selalu bilang, "Kakak, ini tadi barang temen aku ke bawah. Ini bukan pensil punya aku, kakak." Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya pendidikan mengajarkan kita sebuah tanggung jawab. Oh, ini bukan punya saya, maka saya kembalikan. Ini bukan hak saya, maka saya kembalikan juga. Kemudian banyak juga yang bertanya, teman-teman. Tuh banyak orang yang korupsi, pendidikannya udah S3, S2, masih begitu. Itu menurut tazkiyah, seseorang yang pendidikannya tinggi tetapi belum bisa menerapkan ke lingkungan yang nyata, itu belum pantas disebut sebagai seseorang yang berpendidikan, teman-teman. Contohnya para korupsi, mereka yang sudah mempelajari tentang tanggung jawab, tentang social learning, tentang kesetaraan, tapi mereka tidak bisa melampiaskan dalam kehidupan nyata. Sangat miris, teman-teman. Mereka belum pantas disebut sebagai seseorang yang berpendidikan. Kemudian masuk kepada pertanyaan yang kedua.
kuliah itu penting gak sih? Sebenarnya dalam kuliah itu kita mempelajari tentang yang namanya penyempurnaan, teman-teman. Di dalam perkuliahan kita diajarkan tentang bagaimana berbicara, bagaimana berpresentasi, bagaimana berhadapan dengan banyak orang. Ini yang sebenarnya benar-benar menjadi pelajaran untuk kita menerapkan di dunia pekerjaan, teman-teman. Tetapi sayangnya di universitas sekarang ini, contoh ya, ketika kita mengambil satu prodi, contohnya prodi itu kayak kolam renang ya teman-teman, kita hanya pembelajaran itu aja. Contohnya kita hanya berenang di situ-situ saja dengan gaya itu aja, tanpa diajarin hal-hal yang lainnya. Contohnya ketika kita diajarkan di satu prodi, di satu kolam renang dengan satu gaya kata, itu aja. Kemudian ketika kita masuk kepada dunia kerja, maka kita tidak siap ketika kita melewati yang namanya laut, danau, sungai, arus yang penuh dengan ombak, yang penuh dengan angin, petir, dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya harus diterapkan. Tetapi sudah luar biasa banget ketika ketika Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, sudah membuat kebijakan yang baru, membuat kampus merdeka, di mana kita kuliah hanya 3-4 semester saja. Kemudian semester selanjutnya kita langsung diterjunkan di lapangan supaya ketika kita lulus S1 sudah siap melalui dunia kerja. Itu aja guys. Jadi pendidikan itu sebenarnya menyempurnakan skill kita. Jadi ketika ilmu dengan skill itu balance, maka akan mudah kita menggapai dunia yang sebenarnya. Kak, gimana kalau seandainya gue gak kuliah karena gak punya duit, gak punya biaya? No problem. Yang penting kalian kuasai skill kalian apa. Karena seseorang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mempunyai skill, ini akan kalah teman-teman. Itu akan berbeda ketika kalian memiliki skill, walaupun ilmunya dikit, ini akan berbeda. Jadi kalian harus tahu kebisaan kalian di mana, skill kalian di mana. Karena masa depan itu bukan ditentukan dari seberapa tinggi pendidikan kita, bukan seberapa besar pendidikan kita teman-teman. Karena ketika seseorang berpendidikan tetapi tanpa diterapkan di dunia nyata, itu bukan sebenarnya seseorang yang benar-benar berpendidikan. Kemudian kata Malcolm X. Teman-teman tahu Malcolm X? Malcolm X adalah aktivis dari Amerika Serikat yang berhasil memperjuangkan hak asasi manusia tentang berkulit hitam. Dia pernah berkata dalam bukunya, masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya di hari ini. Jadi bagi kalian yang sekarang tidak berkuliah, itu jangan masalah teman-teman, no problem. Yang penting kalian persiapkan masa depan kalian dengan skill yang kalian miliki. Dan bagi kalian yang sekarang sedang menempuh kuliah, itu usahakan skill dan ilmu kalian harus balance, keduanya harus sama. Kalau bisa skill lebih ditinggiin. Ini aja vlog
Iya, mungkin vlog kali ini, diskusi kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.